Oke, setelah kita kemarin belajar membuat blog di Blogger, sekarang kita akan mengenal fitur-fitur atau menu-menu yang disediakan oleh blog. Sebelumnya kita masuk ke Blogger kita, dashboard dari blog kita. Kemudian kita di menu postingan baru. Postingan baru itu adalah untuk membuat artikel-artikel yang berkualitas sesuai dengan pengalaman Anda. Seperti yang Anda lihat, fitur-fitur atau menu-menu yang disediakan ini seperti pada Blogger yang sebelumnya. Ini adalah tampilan yang terbaru. Pertama di sini adalah judul. Nah, di sini meletakkan judul artikel. Dan ini adalah tool untuk menu mengedit dari isi artikel ini. Mulai dari pertama ini yang berbentuk pensil ini adalah ada pilihan menu tampilan HTML, ada tampilan menu menulis. Bahasa ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada yang pakai bahasa Inggris, silahkan disesuaikan saja. Hampir sama. Untuk pemula lebih baik memilih menu tampilan menulis. Tampilan menulis ini seperti kita mengetik pada Microsoft Word. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu paham akan kode-kode. Tapi kalau HTML itu seperti ini tampilan. Nah, itu harus menggunakan kode-kode seperti P untuk paragraf, BR itu baru. Nah, seperti itu. Untuk pemula saya sarankan menggunakan yang tampilan menulis. Ini lebih efisien dan bisa melatih untuk blogger pemula. Oke, undo. Untuk menu berikutnya ada undo dan redo. Seperti yang di Microsoft Word, untuk membatalkan, untuk mengulangi perintah yang sebelumnya. Ini saya isi sementara. Membuka poin artikel terus pesan. Nah, sementara saya isi ini aja dulu. Terus kemudian untuk jenis font. Nah, jenis font ini adalah mengatur bentuk huruf yang akan ditampilkan. Misalkan begini, saya ini, dan kalau saya perhatiin jauh, saya tampilkan sementara. Bentuk fontnya adalah asli bawaan dari template yang kita gunakan. Nah. Tapi kalau kita menggunakan, misalnya kita rubah fontnya, kita menggunakan misalkan Open Sun, pilih, kemudian pilih Open Sun. Kita perhatiin jauh kalau kalau di dalam template kita tidak mendukung font Open Sun, maka jadinya seperti ini. Jadi antara template sama menu yang di sini harus sinkron. Untuk pemula lebih baik kita pakai font default.
font default. Oke. Kemudian ukuran font, misalkan subjudul. Ukuran font ini adalah untuk mengubah besar kecilnya huruf. Tapi saya jarang menggunakannya, saya lebih sering ke yang paragraf ini. Ini tidak terlalu penting lah. Ini yang paling penting, paragraf. Paragraf ini pentingnya adalah di judul. Kenapa? Untuk sebuah artikel, agar judul ini juga, agar mesin pencari juga mengenali isi artikel, maka poin-poin penting itu harus ditandai dengan menggunakan ini. Misalkan judul utama itu dengan nama istilahnya itu H1, heading 1, heading 2, heading 3. Kita lihat perbedaannya. Nah, ya, misalkan kita mempunyai subjudul, kita gunakan judul utama. Terus subjudul bisa menggunakan subjudul atau pakai judul. Kita lihat perbedaannya. Kemudian pada menu bot adalah menebalkan. Untuk membahas masalah ini nanti kita akan lebih lanjut ke dalam artikel. Menebalkan, membuat miring, underline, biar ada perbedaannya. Ini menebalkan, ini membuat miring, ini membuat garis underline, membuat garis bawah. Dan yang ini T terhapus ini adalah coretan pada font. Sedangkan ini adalah warna teks. Kalau yang ini memberi efek warna latar belakang di teks. Dan yang ini insert link atau sisipkan link, memasukkan link dari artikel yang berkaitan agar artikel kita itu lebih, istilahnya itu lebih SEO sama mesin pencari. Kita membuat artikel itu harus dilihat dari dua sisi, baik untuk pembaca dan kedua baik untuk mesin pencari. Kedua-duanya harus sinkron. Dan ini insert image, menyisipkan gambar. Contohnya begini. Klik insert. Kalau dari komputer silakan klik dari komputer. Kalau dari Google Foto silakan dari Google Foto. Dari URL, dari alamat situs lain. Upload, kalau saya lebih dari komputer. Pilih file. Kemudian cari misalkan ini. Apa ya? Nah, kita loading, klik, pilih. Otomatis gambar sudah tampil di sini. Bagaimana kalau dari video? Nah, kalau video kita lihat perbedaannya. Sisipkan video. Kalau dari YouTube misalkan begini. YouTube. Kita buka YouTube dulu. Misalkan kita mempunyai sumber link dari sini, salah satunya gini. Nah, ini aja yang
gambar ceweknya. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. Nah, kita mau menyisipkan YouTube ini ke dalam artikel kita. Kita copy URL dari YouTube ini, kemudian salin, blok semua dulu. Kemudian klik kanan, salin, kemudian kembali ke postingan tadi, YouTube. Nah, penelusuran, dan klik kanan, pilih penelusuran ya, klik kanan, tempel, cari. Nah, sama kan dengan yang ini tadi. Pilih, baru klik tombol pilih. Nah, coba dilihat dulu hasilnya. Kita tinggal. Nah, ini adalah contoh tampilan video yang kita sisipkan ke dalam postingan kita. Kembali ke postingan. Untuk menyisipkan karakter, emoji, klik, pilih emoji yang misalkan ini. Rata kiri, rata kanan. Nah, perhatikan. Di sini secara default teks yang untuk membuat artikel itu otomatis rata kiri. Anda bisa mengekalkan sesuai kebutuhan, misalkan rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Ini kalau bentuk paragraf rata kanan kiri. Kemudian tambah indent itu memasukkan, jorok. Kurangi indent, kembali ke arah kiri, tambahkan indent, menjorok ke arah jalan. Nah, itulah. Dan yang di sini opsi lainnya ini ada menu titik 3 ini, kamu klik. Ini memasukkan nama berbentuk simbol, daftar berbutir, daftar bernomor, block word atau kutipan. Ini penerapannya. Misalkan ini saya beri simbol. Nah, jadinya seperti ini. Kalau nomor, nah ini jadinya seperti ini. Kalau menghilangkan gimana? Tinggal klik dari yang mau dihilangkan. Misal nomor ini mau saya hilangkan, sudah kembali hilang. Kemudian misalkan block word atau kutipan. Pada saat membuat artikel kita kadang membutuhkan kutipan atau poin-poin penting, misalkan begini. Kita beri tanda kutip. Coba hasilnya gimana? Nah, kutipan ya sesuai kan yang ada di sini, poin sama pesan artikel. Kutipan ini tergantung juga sama template bawaan ini. Kalau template-nya bentuknya begini, ya begini. Coba kita nggak usah dulu, biar kita fokus pada pembuatan artikel dulu. Untuk mengembalikan gimana? Sama juga seperti tadi. Hapus. Dan ini menghilangkan format. Ini tidak terlalu penting. Dan ini menghapus format. Di sini kita hapus coba. Apa yang terjadi? Nah, dari tulisan yang kita beri tanda-tanda tadi, kalau ingin menghapus formatnya,
pilih menu pada hapus perma. Oke, dari sini mungkin sedikit-sedikit biar tidak bingung. Dari sini sudah bisa dipahami kan? Kalau belum silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kemudian lanjut ke menu setelan. Ya sih. Menu setelan ini ada namanya label. Label itu adalah kategori. Misalkan kita punya kategori blog atau bisnis. Nah, artikel-artikel ini bisa dikelompokkan di sini sesuai kategori. Kemudian publikasi. Publikasi ini bisa disetel otomatis atau sesuai dengan yang tertangga di sini. Otomatis adalah ketika Anda membuat langsung dipublikasikan. Tapi kalau disetel ini sesuai dengan keinginan Anda, misalkan bisa besok atau lusa atau minggu depan, itu bisa disetting di sini. Kemudian permaling, ini sangat penting sekali permaling ini. Permaling ini kalau judulnya panjang, misalkan saya sudah menyiapkan sebuah artikel, nanti kita bahas. Nah. Di sini permaling ini adalah ada dua pilihan menu, permaling otomatis sama permaling khusus. Kalau Anda tidak ingin bingung-bingung, masih pemula, bisa menggunakan otomatis. Nah, otomatis bentuknya seperti ini, tampilnya nanti akan seperti ini. Apa kelemahannya di sini? Ketika Anda membuat permaling otomatis, ada kata-kata yang terpotong. Seharusnya kan judulnya 10 manfaat menulis yang perlu Anda ketahui seperti di sini. Namun kata ketahui ini tidak muncul. Karena apa? Ini dibatasi kurang lebih 70-75 karakter atau huruf. Jadi kalau lebih berarti tidak tampil. Agar ini bisa tampil, lebih baik Anda menggunakan permaling khusus. Permaling khusus ini apabila kita memasukkan keyword yang kita bidik di dalam artikel ini. Apa inti dari judul ini adalah saya menuliskan manfaat menulis. Berarti di sini tulis manfaat. Pemisahnya bukan spasi tapi garis strip. Nah, menulis, jangan pakai spasi. Nah, ini keyword yang saya bidik. Saya lebih menggunakan, saran saya lebih menggunakan permaling khusus agar maksud atau tujuan dari artikel ini bisa mengena. Mesin pencari juga mudah menemukan artikel kita. Kalau sudah, nah akhirnya akan seperti ini. Kira-kira enak mana? Dari yang otomatis atau yang khusus? Jelas yang khusus mungkin akan lebih menarik. Manfaat menulis. Berarti inti dari judul ini sudah saya masukkan ke dalam permaling. Istilah SEO-nya, keywordnya masuk ke dalam URL. Itu perlu Anda tahu. Misalkan Anda menulis 7 bisnis online tanpa modal. Jadi di sini bukan 7 bisnis online tanpa modal, tapi bisnis online tanpa modal. Itu cukup. Tidak harus lengkap seperti yang di judul. Kemudian lokasi. Lokasi ini jika target Anda Amerika, bisa di Amerika. Tapi kalau saya setting otomatis ya, tidak perlu merubah yang ini. Deskripsi penelusuran. Nah,
deskripsi penulisan harus ada keyword yang masuk di sini, maksimal 150 karakter. Misalkan gini, tadi kita di permaling adalah manfaat menulis, keyword kita manfaat menulis. Bagaimana manfaat menulis ini bisa masuk di deskripsi penelusuran? Ya, sebelum menerangkan di sini, deskripsi penelusuran itu tidak akan tampil kalau ketika kita awal membuat blog. Untuk menampilkannya, pergi ke menu setelan, kemudian pilih ke mana ya? Nah, tab meta, aktifkan deskripsi penelusuran. Nah, ini diaktifkan. Kalau yang awalnya mungkin begini, menjadi begini. Itu untuk mengaktifkan deskripsi penulisan. Deskripsi penulisan itu harus mengandung kata kunci maksimal 150 karakter. Misalkan manfaat menulis yang bisa menghasilkan 8 juta rupiah. Gini, deskripsi penulisan ini akan muncul di sini. Manfaat menulis. Deskripsi penelusuran. Nah, ini maksudnya deskripsi penelusuran itu begini. Muncul ketika kita searching atau mencari di mesin pencari seperti Google. Nah, itu fungsinya Pak. Deskripsi penelusuran untuk permaling. Nah, ini contohnya begini. Nah, di sini coba kita membuat mencari yang ini. Kita yang mencari yang blog atau sejenis blog. Mana ya? Kurang bagus. Oh ya. Nah, begini sih, seperti ini. Ini aja. Begini, di sini kan ada judul manfaat menulis. Kalau ini judulnya panjang, lebih dari 1, 2, 3, 4, lebih dari 5 kata, nanti yang tampil adalah maksimal itu di sini itu 70 sampai 75 karakter. Sebenarnya tidak aturan baku menulis permaling itu, tapi yang disarankan adalah
yang pendek, tapi juga mempunyai makna, enak dibaca. Sementara itu aja. Terus habis deskripsi, opsi. Kalau opsi ini hanya sebatas komentar pembaca saja. Bisa Anda izinkan, jangan izinkan, atau jangan izinkan atau sembunyikan yang telah ada. Kalau saya lebih izinkan karena kita juga akan tahu apa atau masukan dari pembaca atau audiens dari pengunjung blog Anda. Kalau ini sudah selesai, sekarang kita ke cara membuat artikel. Ya. Saya contohkan saja, saya sudah menyiapkan sebuah artikel. Pertama adalah buat judul. Saya sudah siapkan artikelnya. Manfaat menulis. Kemudian isi. Isi artikel. Ini saya hapus dulu. Ini sebagai contoh saja ya. Harus dirapikan biar enak dibaca, biar pengunjung itu juga betah membaca artikel Anda kalau artikel Anda itu menarik. Ini sekarang, nah ini semua ini kan masih bentuk paragraf biasa kan. Apabila ada poin-poin penting dari artikel Anda, silakan disetting menggunakan paragraf ini atau dipertebal dengan pertama, misalkan pada poin-poin ini karena kita menggunakan angka, nah, ada poin-poin yang harus saya tebali. Kita menggunakan judul. Semua poin-poin ini kita beri judul. Oke, sampai 10. Kalau sudah semua, kalau memang ada lagi, ada yang perlu ditebali, silahkan. Misalkan yang ini. Nah, ini saya tebali. Tidak apa-apa kalau memang itu penting. Misalkan kalau sudah, kita tinjau dulu. Nah. Lebih enak kan? Poin-poinnya lebih kita tebali, jaraknya juga kita beri agar pembaca itu juga nyaman membaca artikel kita. Intinya membuat artikel itu juga bagaimana bisa nyaman untuk pembaca dan juga bisa diketahui oleh mesin pencari. Kalau sudah, kita beri label. Kita masukkan dulu gambar yang berhubungan dengan menulis.
Terus misalkan kita menyisipkan gambar dari ini ya. Saya ulangi. Terus dulu. Kita memasukkan gambar seperti yang kita bahas tadi, bisa dari komputer misalkan. Nah, tekan ini, masukkan, kemudian pilih. Nah, kita beri namanya apa? Manfaat menulis. Sini manfaat menulis. Kemudian pilih ekstra besar. Saya lebih senang ke ekstra besar. Minimal kita beri link masuk satu, link keluar satu. Link masuknya kita buat dari sini saja. Link keluarnya. Link masuk. Link antar artikel yang kita buat. Manfaat menulis di sini. Kita masukkan di sini, insert link, tempel di sini. Terapkan. Link keluarnya apa? Nah, di sini. Yang berhubungan dengan menulis. Seperti tulisan ini saya buat, saya ambil dari sumber. Misalkan di sini saya tulis sumbernya, sumber. Nah, di sini. Ini bisa jadikan link. Terus ini kita copy. Nah. Salah satu artikel SEO adalah memberikan link keluar yang berhubungan dengan artikel kita, entah itu Wikipedia atau situs yang benar-benar bernilai. Jangan situs yang biasa-biasa, tapi situs yang benar-benar bernilai yang Anda jadikan rujukan gitu. Link antar artikel bisa Anda sisipkan. Ada artikel lain misalkan yang berhubungan dengan yang Anda susun ini, sisipkan di sini, itu lebih baik. Setelah gambar sudah, link sudah. Nah, kalau memang ada dukungan dari video itu lebih baik masukkan di sini. Terserah di mana Anda meletakkannya. Masukkan di dalam artikel Anda, karena sekarang kan video seperti YouTube itu kan banyak pengunjungnya. Artikel plus video adalah sangat-sangat bagus sekali. Tapi ya itu harus ada kaitannya. Jangan Anda di sini menulis manfaat menulis, tapi video di sini adalah Atta Halilintar. Wah, kurang nyambung. Itu akan menurunkan kualitas blog atau artikel Anda. Oke, sekarang kita ke setelan.
Nah, sini di label ini, kategori ini saya beri label menulis saja. Nanti dalam menulis ini kan bisa ada manfaat menulis, terus ada tips menulis. Nah, itu dimasukkan di sini. Oke. Menulis, kemudian publikasi saya beri otomatis. Permaling. Nah, permaling saya buat seperti yang saya bilang tadi, saya dari judul ini saya membuat keyword manfaat menulis. Nah, jadi saya menggunakan permaling khusus, itu lebih saya sukai dan lebih tertarget dari keyword yang saya targetkan. Lokasi saya buat otomatis. Deskripsi adalah manfaat menulis yang bisa. Nah, ini biasanya saya kasih paragraf awal juga, atau bisa ditulis manual. Yang sangat baik untuk masa depan. Deskripsi kalau bisa itu juga, perhatikan ya. Deskripsi kalau bisa itu juga ada keywordnya. Ya, di sana di sini, letaknya keyword di sini. Harus ada keywordnya, saya sarankan seperti itu. Kalau sudah, kita perhatiin jauh dulu. Kita lihat hasilnya gimana. Sudah. Kalau sudah, ini kurang ke bawah. Kalau sudah, kalau ingin diterbitkan sekarang, kita klik publikasikan. Kalau masih ada artikel ini belum sempurna, bisa diklik simpan saja. Karena artikel ini sudah siap, maka saya klik publikasikan. Publikasikan postingan. Oke, tindakan ini akan mempublikasikan postingan ini ke dalam blog Anda. Konfirmasi, oke. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau ingin membatalkannya bisa menggunakan draft. Kalau ingin menghapus pakai hapus entry. Nah, kalau ingin lihat, klik di sini lihat. Nah, ini hasil dari postingan yang telah kita buat. Cukup enak dibaca, mungkin ini ya yang agak enak dibaca, terlalu padat. Oke, sekian dulu tutorial yang dapat saya bagikan. Apabila ada pertanyaan dari sekitar topik ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah.